Halo Scorer, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ray Satnan, Editor-in-Chief dari Score Indonesia. Kali ini saya akan mewawancari secara eksklusif CEO Apparel Juara Bapak Mohtar Sarman. Yes. Betul, Pak? Iya, apa kabar Pak Mohtar? Baik. Baik, Sehat, ya. yang penting Sehat sehat. ya? Yang penting sehat ya di masa pandemi ini ya. Iya. Oke, kali ini saya berkesempatan berterima kasih banget atas waktunya Pak Mohtar di tengah kesibukannya saat ini mau menerima kami. Yang pertama ingin saya tanyakan, kita langsung saja terkait dengan update seperti apa sih di masa pandemi kayak gini Apparel Juara dalam mungkin penjualan dari jersey Persija sendiri. Oke. Selama 1 tahun kemarin ya, tahun lalu ya, saya rasa dari segi kita nggak ngomong ke juara dulu lah ya, kita atau Persija dulu, kita ngomong secara global. Ekonomi memang susah, ya kan. Jadi semua lini industri itu terhajar dengan pandemi ini. Betul. Jadi bukan hanya merchandise, ya kan, klub pun kena, ya kan, kemudian ya industri-industri lain lah semua, kecuali yang saya bilang tadi, kecuali ya jualan sanitizer mungkin, ya kan. Nah, pasti juga ke kita dari merchandise pasti terdampak, ya kan. Ekonomi jadi berat, Betul. liga tidak jalan, ya kan, atau baru mulai sudah ini, PSBB berjalan, ya kan, daya beli juga turun. Betul. Ya, pasti kita terdampak lah. Tapi walaupun dengan situasi yang sangat-sangat payah tahun lalu, kita terus berkomitmen memberikan mengeluarkan jersey, mengeluarkan merchandise, selalu memberikan inovasi terus ya dari produk-produk kita. Ya, jadi sekarang balik lagi, kalau ditanya tahun lalu bagaimana, berat. Kalau saya bisa summarize, berat. Ya. Kita sekarang jangankan mikirin untung. Kita sekarang mikirin gimana cara untuk minimize kerugian. Oke. Ya, tapi balik lagi, terus dengan komitmen kita dan dengan support dari Persija, support dari teman-teman Jakmania, ya kita masih bisa eksis sampai sekarang. Ya kan, yang lain udah gulung tikar. Benar. Ya kan, beberapa klub aja sudah tutup atau sudah bubar, ya kan. Benar. Jadi memang kondisi sangat berat. Klub itu juga sangat berat sekali. Nah, kita setidaknya sudah bisa melewati lah 2020. 2021 ini ada harapan baru tentunya. Strategi seperti apa sih yang akan dijalankan oleh Apparel Juara untuk menatap 2021? Untuk tahun 2001 ini kita akan meneruskan atau menambah apa yang sudah kita lakukan tahun lalu. Ya. Tahun lalu itu walaupun dalam segi pandemi kita banyak sekali melakukan banyak terobosan. Apakah dari segi merchandise, apakah dari segi kualitas atau dari desain sampai ke cara penjualan, distribusi. Ya. Kemarin saya juga sempat review 1 tahun terakhir itu dengan Persija. Kita tuh ada 13 inovasi yang kita lakukan selama tahun lalu, yang belum pernah dilakukan oleh Persija atau apparel partner lainnya. Contohnya dengan saya bilang, belum pernah ada yang bikin jersey goalkeeper misalnya. Ya kan, kita yang pertama mengeluarkan. Kita pertama yang mengeluarkan jersey dengan sertifikat, dengan perangko. Belum pernah ada mengerjakan fantasy jersey. Kita tahun lalu ada 3 fantasy jersey, ya kan. Kita sudah masuk, Persija belum pernah ada web, ya kan. Sekarang sudah ada dedicated web persijastore.id, ya kan. Sudah ada program-program royalty program, ya kan. Belum pernah ada batik, kita ada batik, ya kan. Jadi semua inovasi dari segi distribusi, merchandise, ya kan. Kita selalu sudah berikan di tahun lalu, dan kita akan teruskan tahun ini. Jadi saya terus memfokuskan untuk terobosan. Produk kita akan coba memberikan inovasi baru. Distribusi kita akan perluas distribusi, ya kan. Sekarang selama ini kita sudah kerjasama dengan kita punya toko, kita sudah menjalin kerjasama dengan outlet Jakmania. Nah, kita akan perbaiki, ya kan. Nanti gimana caranya kita meneruskan kerjasama dengan outlet yang sekarang sempat terhenti, karena outlet ini sedang berbenah lah bilangnya. Ya. Gimana cara kita memperbesar lagi dengan
marketplace, apalagi dalam masa pandemi. Ya, digital semua. Digital semua, ya kan, online-nya harus kita galakkan lagi, harus kita sedang berdiskusi dengan Transjakarta misalnya, ya kan, Busway, ya kan, gimana caranya kita branding di sana, gimana caranya kita jual merchandise di sana, kita harus coba itu, dan kita harus perluas supaya apa? Akses untuk membeli merchandise itu bisa lebih mudah. Ya. Apakah itu lewat HP, apakah itu datang ke toko atau ke physical store, apa kalau bisa pakai koin, vending machine kayak atau apa, kita harus coba itu, ya kan. Barang Persija ini harus ada di semua tempat, apakah itu halte bus, MRT, kalau bisa ada di airport, ya kan, ya itu yang akan difokuskan dan itu yang diminta juga oleh Persija. Coba perluas jaringan distribusi, ya kan. Selama ini kan kita karena masa pandemi kita fokus store, web, outlet. Coba diperluas dong, Persija minta kan. Coba diperluas dong. Oke. Ya kan? Kita akan perluas. Apakah itu ada di minimarket? Ya kan? Apakah itu ada di warung? Harus ada gitu. Benar-benar. Ya. Nah, itu berbagai terobosan. Pastinya ada tantangan tersendiri terutama dalam memerangi jersey-jersey KW nih, Pak Muhtar. Apa sih langkah-langkah yang akan dilakukan oleh aparel juara untuk memerangi hal tersebut gitu? Oke. Kalau jersey KW, kalau ini barang KW ya, saya bilang lagi ini, saya mulai dari pertama lagi. Kalau barang KW itu, kita jangan lihat impact-nya kepada Persija dulu. Kita harus lihat impact-nya kepada ekonomi kreatif. Nah, barang KW ini, barang kopian ini, bisa membunuh industri kreatif kita. Negara ini banyak sekali talenta-talenta yang berbakat. Apalagi yang muda-muda. Ya kan? Dengan adanya barang KW, barang-barang yang dikreasi oleh mereka itu tidak diapresiasi, bisa dikopi, ya kan? Dan mereka sudah melanggar hukum kan di sana, ya kan? Akhirnya generasi-generasi muda yang kreatif ini akhirnya jadi malas untuk berkreasi, ya kan? Mereka jadi akhirnya ya udah gue daripada bikin yang unik, kopi aja. Jadi akhirnya kita jadi negara tukang kopi, ya kan? Kedua, ya itu dia. Ini barang KW ini kan ngopi hak cipta orang, ya kan. Ini kan ada value-nya, diproteksi oleh hukum, ya kan. Jadi istilahnya orang selalu bilang, ya nggak apa-apa lah, kita kan untuk menghidupi anak istri saya gitu loh, UKM. Ya jangan pikirnya jangan begitu. Saya ambil contoh gampang lah, apakah kita boleh mencuri barang tetangga? Nggak boleh juga, punya mereka. Sama juga hak cipta, ini punya hak cipta dilindungi oleh hukum. Ya kan? Banyak yang tidak sadar dan tidak tahu akan perihal ini. Nah, banyak juga yang bilang, kan UKM ini, kan yang bikin barang KW ini UKM. Jangan salah. Yang bikin barang produksi barang KW ini industri besar. Mereka punya pabrik yang besar sekali. Saya selama 21 tahun di Disney, saya deal dengan mereka gitu. Saya tahu, jadi produsen di belakangnya perusahaan besar. Jadi kalau kita memberi barang KW, memberi barang palsu, berarti kita menghidupi perusahaan-perusahaan besar tersebut. Nah, balik lagi kepada dampaknya kepada Persija. Apalagi dalam masa pandemi ini. Tidak bisa ada sponsor, tidak jualan tiket. Salah satu pemasukannya itu dari merchandise. Ya kan? Dengan kita membeli barang merchandise yang official, kita memberikan kontribusi kepada Persija, kepada klub yang kita cintai. Jangan beli barang KW memberikan kepada pedagang barang KW atau produsen barang KW. Balikin lagi kepada Persija. Tapi barang Persija mahal, yang official. Ya, karena kita memberikan quality yang bagus. Ya kan? Benar-benar. Betul nggak? Ada harga, ada kualitas. Ya, ada kualitas. Kita menggunakan, nih satu lagi yang saya belum mention, kita menggunakan partner-partner, pabrik-pabrik, ya kan, rekanan-rekanan kita, yang kita cek. Contoh ceknya begini, standarnya sesuai apa tidak. Bukan dari segi quality, standar daripada, misalnya gini, ada nggak sih pabriknya itu mempekerjakan anak di bawah umur? Kita cek. Kita nggak tahu loh barang KW ini dia ada pekerjaan di bawah umur apa enggak, human trafficking gitu. Akhirnya limbah-limbahnya kita cek sertifikatnya, dibuang ke tempat yang sesuai apa tidak, gitu loh, ya kan. Nah, makanya kita harus pilih rekanan-rekanan supplier kita
partner-partner kita. Kita kan nggak mungkin ya kita semuanya bikin sendiri boneka, kita harus bikin dengan yang lain. Jadi kita make sure mereka itu sesuai dengan standar kita. Yang pasti lebih mahal. Ya. Misalnya gampang lah, kalau anak di bawah umur pergi anak bawah kan lebih murah. Makanya harga barangnya bisa ditekan. Limbah dibuang sembarangan, dibuang ke kali, murah. Kalau mereka mesti proses kan perlu ada biaya lagi. Maka dari itu terimpact kepada harga. Yang harganya agak sedikit lebih tinggi. Tapi secara assure yang buat ini nggak membuat pajakan di anak di bawah umur nih. Ya. Gitu loh, ya kan. Jadi chain effect-nya banyak sekali. Jadi saya selalu bilang, oke, apa tindakan kita? Pertama, kita harus berikan quality yang bagus. Ya. Saya bukannya bilang kita sudah perfect. Banyak sekali yang harus kita pelajari dan harus kita improve. Tapi kita akan improve terus. Dan kita yakin apa yang kita berikan itu nggak dipakai sekali luntur atau rusak. Betul. Kalaupun ada kerusakan, kalaupun ada defect, saya personally turun tangan langsung. Ya. Dari kita punya survei, barang defect kita itu 0,9%. Kalaupun ada yang rusak atau ada yang komplain, bisa dicek. Saya turun tangan sendiri. Bisa di DM saya turun tangan sendiri. Dan kita harus perbaiki dan kita harus ganti. Ya kan? Jadi, tapi ya pasti adalah barang rusak dan kita terus kita improve. Ya, itu inisiatif yang kita ambil ke satu. Kedua, kita mulai memberikan perangko. Ini kan satu inovasi lagi. Iya, benar. Ya kan? Supaya ada autentifikasinya, barang ini bisa dipalsuin. Iya. Tapi perangko kan nggak bisa dipalsuin. Itu urusannya bukan sama kita, urusan negara. Ya. Itu inovasi lagi. Belum pernah saya rasa jersey di dunia yang kalau beli jersey dapat perangko. Benar. Ya kan? Kemudian ya pasti kita sedang berkoordinasi dengan pihak Persija untuk mengambil tindakan hukum. Ya kan? Nah, sebenarnya yang minta ini dari Persija. Ayo kita harus ambil tindakan hukum karena semua ini kita sudah registerin gitu loh, ya kan? Pokoknya dengan yang ada logo Persijanya itu kan sudah terregister di negara hukum, tidak boleh sembarangan pakai. Iya, benar. Banyak yang nanya, dulu Persija nggak ngapa-ngapain kok, semenjak ada juara aja baru ini kan, karena dulu waktu sebelum juara masuk tidak ada yang namanya product solution. Betul nggak? Betul. Ya, artinya Persija ya tutup mata lah gitu loh, ya kan? Matalah, walaupun tapi tahu. sekarang kan sudah ada sudah ada product solution-nya. Iya, benar. Mau beli kaos sudah ada yang asli, mau beli jersey sudah ada yang asli. Benar. Tidak ada alasan untuk beli barang palsu sebenarnya. Iya. Gitu. Bahkan sampai dompet pun ada asli. Iya. Kita masih terus menambah item-item merchandise mix-nya. Tapi ya itu perlu waktu. Dan kita masih nunggu. Sekarang terus terang penjualan ini juga sedang slow karena tidak ada ya PSBB lah, ya. Tidak ada liga dan sebagainya. Tapi terus itu komitmen kita untuk menambah merchandise terus. Oke. Kalau dengan The Jackmania sendiri kolaborasinya seperti apa sih Pak? Para juara dengan mereka gitu? Kan mereka juga punya store kan ya? Oke. Sebenarnya dengan Jackmania itu kita bekerja sama dengan PP, ya, dengan pengurus pusat, yang dimana pengurus pusat itu mengkoordinir outlet Jackmania. Ya. Banyak sekali kita mengerjakan, kayak contohnya misalnya gini, kita mau mengeluarkan jersey supporter version. Ya. Walaupun kita sudah ada toko, kita jual di web, jual di marketplace. Pada waktu kita merilis jersey supporter version, kita memberikan ini eksklusif untuk outlet Jackmania. Ya. Yang dimana sebenarnya kalau kita mau hitung-hitungan, kita sih lebih cuan jualan sendiri, ya kan? Karena kita tidak perlu membagikan margin kepada outlet. Tapi dengan keadaan yang susah, kita sama-sama bantu lah. Iya, benar. Ya kan? Kita tidak ambil untung lebih sedikit, atau mungkin tidak untung sama sekali. Yang penting kita bisa sama-sama eksis. Iya. Nah itu yang kita berikan privilege. Bisa menjual sekian ribu, 9 sampai 9.000. Itu juga ya bantuan dari teman-teman outlet juga. Mereka lihat, oh kita sincere, kita memberikan opportunity kepada mereka dan mereka juga all out untuk bantu gitu. Promo di sana, kita kasih diskon gede-gedean ya kan. Oh, mereka dari 249 turun jadi 149 kalau nggak salah pada waktu launch PO. Mereka jemput, mereka punya fans dan sebagainya ya. Ya jadi
kolaborasi. Jadi kita bantu mereka juga banyak bantu juga dengan kita, ya kan. Ini salah satunya. Biasa kalau ada sale, mereka suka kasih masuk. Oh, jangan kebanyakan sale di marketplace dong. Kita nggak bisa bersaing. Oke, masukan kita terima. Kalau kita ada sale di marketplace, outlet Jakmania kita berikan waktu yang lebih panjang untuk sale. Misalnya kita kalau sale di Shopee satu hari, mereka kita kasih 5 hari. Iya. Ya. Ada beberapa item kita produksi di mereka juga. Ya kan, kayak shawl misalnya, ya kan. Outlet ada yang bisa produksinya, oke, daripada kita ke pabrik langsung, kalau kalian nggak apa-apa. Iya kan. Name set, ya kan. Siapa yang bisa bantu kita untuk name set di sini? Undang ke sini, kita bagi hasil, nggak apa-apa. Ya itu kan salah satu kerjasama kolaborasi. Betul. Memang tidak selalu smooth, ya. Kerjasama ini kan kayak kawin lah ya. Iya. Lalu pasti ada salah paham sedikit dan sebagainya. Tapi kita berkomitmen dan dari PP pun berkomitmen untuk meneruskan menjalin kerjasama. Kita juga sudah menyiapkan sistem sebenarnya, karena kebanyakan outlet ini masih manual. Kita terus berkoordinasi dengan pihak PP, gimana caranya kita bisa support untuk memberikan sistem supaya bisa sama-sama bersaing dengan digital lah sekarang. Oke deh. Mungkin itu dulu Pak Muhtar. Siap. Terima kasih banyak banget informasi yang dilakukan. Ya. Tapi saya mungkin boleh terakhir deh nih. Target 2021 dari apa? Waduh. Sekarang target kita berubah lagi semenjak ada pengumuman kemarin ini kalau Liga diberhentikan. Diberhentikan, betul. Ya kan, akan dimulai kembali. Kita Ya, belum tahu kapan. Ngomongnya Maret tapi belum tahu juga. Terus terang ini sangat berat terhadap kita dan saya yakin juga kepada outlet Jakmania. Betul. Ya kan, yang menjual merchandise. Ini saatnya kita berkolaborasi lebih dekat lagi. Ya kan. Kita selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan semua, ya kan. Kita juga bukan hanya outlet, kita dengan distributor lain kita terbuka. Ini saatnya kita berkolaborasi. Jadi kalau ditanya targetnya kita berubah lagi nih sekarang nih, ya kan. Jadi kita tidak bisa mengharapkan banyak dan kita harus bertahan. Intinya kita bertahan sekarang, ya kan. Kita akan terus berjuang, ya kan, untuk memberikan kontribusi pemasukan kepada Persija. Ya. Tidak ada pertandingan, tidak ada income. Betul. Persija. Ya, yang bisa tergantungnya itu hanya dari merchandise. Benar. Ya kita coba bertahan lah. Harapannya tentunya juga dari Aparijore pastinya kompetisi nggak segera berjalan. Ya saya rasa kita perlu atmosfer. Ya kita perlu. Tapi balik lagi sekarang kita harus berubah. Bagaimana caranya kita kalau menurut saya target kita untuk inovasi, kita perbaiki kualitas, dan perluas distribusi. Ya itu fokus kita, perluas distribusi. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Muhtar atas waktunya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat terus. Ya, semangat terus, kita buat terus semangat. Betul. Oke, sekarang itu dia tadi wawancara saya dengan Pak Muhtar Sarma, CEO Apparel Juara. Sampai jumpa lagi di wawancara lainnya.